Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Syekhul Malik rahimahullah taala. Nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits wa salasun, bab yang ke-33 tentang keutamaan fi fadilatis samtia, tentang keutamaan diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan daripada bab ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli syai'in najasatun, bagi setiap sesuatu itu ada najasatun, ada najis. Najis ini apa? Adalah sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak bagus. Jadi najis itu kadang-kadang sesuatunya nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu perkara yang dipermasalahkan tentang bab fikih. Juga kadang-kadang ada sesuatu yang najis itu bukan sesuatu yang dibahas tentang bab fikih, tetapi tentang bab masalah akhlak, bagaimana kita berakhlak. Maka setiap sesuatu, kata Rasulullah, itu ada sesuatu najasah, yakni sesuatu yang tidak bagus, yakni yang kotor. Wa najasatul lisan al-bada'atu, dan najisnya sesuatu yang kotor daripada lisan adalah al-bada'atu, yakni perkataan yang jelek. Al-fahsya fil muntiqi, fahsya ini kerusakan fil muntiqi, dalam berbicara. Wa in kana kalamu sidqan, sekalipun perkata itu jelas adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang betul. Jangan orang mungkin tidak nengok anak tidak tahu sembahyang, maka perkataan yang tidak tahu sembahyang itu, walaupun memang betul orang tidak sembahyang, maka itu juga termasuk suatu lisanul bada'ah, sesuatu omongan yang tidak bagus. Kenapa? Karena orang yang bagus itu adalah yang mengingatkan, bukan mengata-ngatai di belakang, mengingatkan ke orang tersebut. Tapi tentunya dengan adab, ditegur, jangan di hadapan orang. Jadi negur itu pun juga ada caranya, ada akhlaknya, ada adabnya. Bukan serta-merta salah lantas kita tegur di hadapan orang. Walaupun betul maksudnya, namun caranya salah. Maka perkataan yang jelek itu termasuk sesuatu yang najasah dalam ucapan, walaupun perkataannya adalah perkataan yang betul. Dalam riwayat Imam Tabrani mengatakan, man kasura kalamu kasura saqatuh, barang siapa banyak omongannya tentu juga banyak saqatuh, ay khutu'uhu fil qawli, yang salah dalam berbicara. Kalau banyak bicara itu biasanya pasti banyak salah. Ada katanya malam tadi kebakaran di mana, di sana, berapa rumah, dengar 100 rumah katanya. Payalah lagi katanya orang yang memadamkan itu dari kampung sebelah pokoknya. Belum tentu tidak itu. Pasti banyak salahnya, banyak salah kalau banyak bicara. Maka nanti di akhirat itu dikatakan dalam sebuah riwayat, orang yang paling lama nanti dihisab oleh Allah itu orang yang paling banyak omongannya. Banyak omongannya. Kenapa? Lama dihisab sama Allah. Kau ngapu ngomong begini, kau ngapu ngomong begini, ngomong ini. Andai kata seumur hidup orang itu tak pernah berbicara,
cuman amalnya deh yang dihisap oleh Allah, selesai, ya tak? Tapi kalau orang tuh banyak bicara, nanti amalnya dihisap, ucapannya lagi nanti dihisap, ya, nah, sepanjang-panjang ini. Tapi kembali kepada yang kemarin itu, ya. Kalau diam itu bagus, tapi nampak pada tempat-tempatnya. Kalau kita berbicara juga nampak pada tempat-tempatnya. Ya, kalau kita suruh ngajar banyak diam kan susah juga. Waman katsura saqatu katsurat dzunubuh. Kalau banyak dianya salahnya, maka tentu banyak juga dosanya, ya. Sudah banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, maka banyak dosa. Waman katsurat dzunubuhu kanatin naru aula bih. Kalau siapa yang banyak dosanya, tentulah neraka lebih utama bagi dia. Ya. Tapi sesuatu yang tidak bagus. Tapi kalau perkataan itu lahwan, artinya yang sia-sia. Tapi tengok-tengok. Jadi kalam itu ada 3. Imma hasan, ya, kadang-kadang bagus, ya. Imma apa bahasanya tadi, fahsya, sesuatu yang rusak. Ada kalanya perkataan itu ya tak pula lah, berbual-bual gitulah, ya. Berbual-bual gitu aja sama kawan. Yang tak ada ngatai orang, yang tak ada ngomongi orang, ya, itu dipandang. Kalau sesuatu yang sifatnya seperti itu dipandang. Kalau dia niat berbicara tadi untuk menyenangkan hati seseorang, maka dia akan diberikan pahala, ya. Maka jangan heran karena kalau kita ketemu sama guru-guru kita yang mungkin suka bergurau, ya. Kita mungkin pun segan, tapi orang suka bergurau, membuat kita tertawa, membuat kita senang, itu pahalanya di sisi Allah, ya, itu dapat pahala di sisi Allah, ya. Kalau ngota-ngota tak jelas, tak dapat juga lah. Menceritakan cewek, nah, ya, sepanjang malam cewek itu diceritakan, ya, boleh tak? Boleh, selama tidak ada yang membuat dia menimbulkan fitnah dan sebagainya, ya tak? Oh, itu mantap tuh katanya cewek sana tuh bisa tuh jadi calon istri, ya, kata kawan. Memang itu tuh yang budak teman tuh, oh ya bisa tuh ada kawannya. Kalau sudah lari yang sesuatu yang tak bagus, ya cepat-cepat dihentikan, bahaya, ya. Ya, jadi pandanglah kalimat itu baik buruknya, ya, tergantung daripada tujuan yang diucapkan tadi. Kalau menyenangkan hati orang, maka tak apa-apa, ya, selama tidak berbohong, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man somata najah. Barang siapa yang dia diam, najah, maka dia akan selamat, ya, akan beruntung, ya, ay minal iqabi wal iqabi yaumil ma'ab, daripada siksaan atau daripada siksaan pada hari pembalasan nanti. Ya, itu tadi, ya, kalau makin banyak omongannya makin banyak juga salahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sukutul alim syainun wa kalamuhu zainun wa kalamuhu jahilun syainun wa sukunuhu, ya, zainun. Diamnya orang jelek, diamnya orang yang alim itu syainun, sesuatu yang tidak bagus, aibun, yakni aib, ya. Kalau ada orang alim cuman dianya diam, maka itu bukan sesuatu yang bagus bagi dia, artinya aib, ya. Artinya apa? Dia tak mau ngajar, tak mau berkumpul sama orang, tak mau menyampaikan perkataan baik, tak mau menyampaikan ilmu, ya, cuma ilmunya digunakannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan perkataannya adalah zainun, sebuah hiasan. Wa kalamul jahilu, ya, syainun, ya, kalamnya orang yang jahil itu adalah jelek. Orang ini tak tahu ilmu, ya, tapi dia seolah-olahnya ngomong seakan-akan dia punya ilmu. Wa sukunuhu zainun, ya, dan diamnya orang yang dianya tak berilmu itu adalah perhiasan baginya. Ada perkataan mengatakan, laukan al-kalamun min fiddatin kana as-sukut min dhahabin.
Kalaulah ucapan itu diumpamakan seumpama perak, maka diamnya orang itu adalah sebuah emas. Ini perkataan kalau aku peribahasa Indonesia nih ya, perkataan Luqman ya. Qala Luqman Hakim ya. Wa ma'nahu kama qala Ibnu Umar. Apa maksudnya? Kalau kana al-kalam fi ta'atillah min fiddatin kana sukutu 'anil ma'siyatillah min dhahabin ya. Artinya apa? Kalau orang tadi itu dianya kalau kana al-kalam fi ta'atillah fi fiddatin, kalau dia berbicara itu merupakan taatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan tugas untuk mengajarkan, dia diberikan tugas untuk menyampaikan ilmu dan sebagainya. Ya jadi imam, ya jadi apa dan sebagainya yang sifatnya wajib bagi dianya. Itu maka diumpamakan seumpama dianya perak. Tapi kalau dia diam an maksiatin, ya an maksiatillah min dhahabin. Tapi kalau dia diam daripada maksiat terhadap Allah, artinya dia tidak mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu lebih bagus daripada dia melakukan ketaatan ya. Makanya besar pahala meninggalkan kemaksiatan daripada melaksanakan ketaatan. Karena susah, lebih susah meninggalkan kemaksiatan ya daripada melaksanakan ketaatan. Susah ya. Subuh misalnya lewat ya. Salat duha pakai kata sepion dari tempatnya. Pengapan ya. Susah melakukan ya, meninggalkan kemaksiatan itu sangat susah. Ya, pas dingin-dinginnya, lagi sayup-sayupnya ya. Lagi baru tidur pula tuh begadang belum tadi ya. Enggak. Ya. Aku melaksanakan ketaatan itu ya, pahalanya itu kalah lebih besar ya daripada meninggalkan kemaksiatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aslul imani as-sukutu illa an dzikrillah ta'ala. Asalnya iman itu adalah diam ya. Artinya iman itu sebahagian daripada iman adalah diam, jangan banyak berbicara. Makanya ulama itu menjelaskan bahwa iman itu banyak sekali cabangnya ya. Seperti yang kita jelaskan pada pengajian-pengajian sebelumnya, asas daripada keimanan itu ialah rukun iman yang 6. Sedangkan pembahagian itu furu'-furu'nya banyak sekali ya, seperti as-sabru minal iman, sabar itu sebahagian daripada iman ya. Ada juga as-sukut juga termasuk daripada cabang-cabang keimanan seseorang. Ada juga keimanan ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ya, hatta yuhibbu akhahu kama yuhibbu li nafsihi ya, kama qala Rasulullah. Ya, salah satu cabang daripada jamal iman itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi banyak. Di sini jelaskan sukut itu sebahagian daripada iman illa an dzikrillah ta'ala, kecuali daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga melafazkan daripada kalimat tersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir itu ada yang zikir bil lisan ya, zikir bil qalbi, ada bil lisan bil qalbi. Ya, yang lebih afdal itu zikirnya dengan lisan dan juga dengan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat ni'matan. Berapa banyak kata Rasulullah kalimat yang mencabut kenikmatan, wa kam min kalimatin jalabat ni'matan, dan barang siapa berapa banyak kenikmatan yang mendatangkan sesuatu kesengsaraan ya. Sebagai perkataan apa? Al-bala'u muwaqqalun bil mantiq. Ucapan itu kadang-kadang yang menyebabkan kita terkena bala atau musibah. Al-bala'u muwaqqalun bil mantiq. Bala itu kadang-kadang datang sebab ya omongan seseorang ya.
Jadi omongan itu hati-hati kita. Ngomong, ya awas lewat sana nanti jatuh. Wah, itu bisa jatuhnya tuh. Ya, makanlah dulu nasi ini sedikit nanti kepunan. Nah, rupanya memang betul patah tangan kawan. Nah, itulah tuh dibilang tadi ngapa tak makan tadi ya. Akhirnya kepunan. Itu maka apa? Al-bala' mukalam bil mantiq. Ya, ucapan itu bisa membuat kita ya namanya mendatangkan bala. Ya, maka kata-kata itu kadang-kadang bisa mendatangkan kenikmatan. Ya, dengan ucapan kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah, beribadah kepada Allah. Tapi berapa banyak ucapan yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak kenikmatan, kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Ya, ejek kawan misalnya terlebih ya, ujung-ujungnya kita nak lewat depan rumahnya takut pula anda peci kawan nanti lewat itu. Hati-hati ya ucapan tuh. Kadang-kadang ya apa orang hukama mengatakan ya tafakkaru takallamu ya, atau bahasanya fakir summakul ya. Fakir summakul, fikirkan ya lah, summakul kemudian ucapkanlah ya. Jangan pula kita sudah ngomong baru kita berpikir apa pula ngomong gitu tadi sama kawan tuh. Maka sebelum kita berbicara hendaknya kitanya berpikir. Kita habiskan ya sedikit ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhrasa lisanahu lam yastahiq ahadun muhimmatahu. Ya. Barang siapa yang menjaga lisannya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memusuhinya. Jadi orang yang menjaga kalam itu akan menjaga dirinya daripada sesuatu yang menyakitkannya, daripada musuh-musuhnya dan hal-hal yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu 'asharatu ajza' tis'atun minha fil uzlati wa wahidun fis samti. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah ya. Hikmah itu ada 10 bahagian. Wahya isti'malun nafs al-insaniyati ya, biktibasin nadriyati al-afal al-ghawlati biqadri ta'atih ya. Hikmah itu ada 10 bahagian. Tis'atun minha fil uzlah, 9 itu terdapat dalam uzlah ya. Tak banyak ya, berkawan sama orang jelasnya kawannya tak bagus ya. Kalau kawan yang bagus kemarin, apalagi kita belajar ilmu, tetap kita cari yang kemarin seperti sambutan di awal kemarin. Wahidun fis samti ya, satunya itu daripada berdiam. Artinya kalau kita misalnya tak bisa hidup memungkinkan diri kita berada di padang banyak orang ya, maka banyak-banyaklah kita menjaga omongan kita ya, banyak-banyak omongan kita jaga. Hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu ya. As-sumtu itu hikamun, sesuatu hikmah ya, suatu pelajaran yang bagus. Aina fi'un yang minal jahli ya, yang mencegah daripada kebodohan. Wa qalilun fa'iluhu, sesuatu dan sedikit yang mengerjakan yang diam tersebut ya. Makanya orang yang dia itu banyak diam itu dia banyak sekali belajar ilmu hikmah ya. Hikmah itu apa? Pelajaran yang diambil daripada suatu dalam kehidupan kita. Hikmah ya, kebijaksanaan. Ketika kita melihat sesuatu itu kita menjadi orang yang bijaksana, kita tahu apa yang diambil dari hal tersebut. Ya, contoh misalnya kita memperhatikan, dalam diam ini kita memperhatikan apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita, apa yang dicontohkan dalam masyarakat kita. Ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya,
Setelah itu baru kita sikap menyikapinya, ya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu banyak dia sekedar datang ke warung, ya. Dia nyangkruknya tak ramai-ramai, Dewi Adi mah nyangkruknya di warung kopi, ya. Warung kopi dia. Masuk misalnya ada Bang Santung tuh, ada ngopi ada orang situ, ya. Masuk situ sekedar untuk minum aja. Sekalian apa? Diamnya mendengarkan topik yang sedang beredar di masyarakat. Untuk apa? Untuk bahan dia dakwah. Oh, orang ini kurangnya di sini berarti ada yang dibahas masalah ini. Oh, masyarakat ini butuhnya ini. Ya. Diamnya seperti itu. Ya. Diamnya seperti itu. Artinya apa? Ya tadi kalau memang dianya uzlah itu memang tak ada orang. Ya. Kayak model Rasulullah uzlah kuwahi kira beribadah aja di situ. Tapi kalau kita berada dalam keramaian, ya kita ya asum, ya diam dalam artian kata memperhatikan. Tidak di keramaian kita dengarkan, ya masyarakat bercerita. Maka Habib Umar tuh menyantumkan begitu juga, ya kan cerita yang beliau tuh dekat dengan budak-budak yang suka main sepak bola. Tidak situ gitu. Datang beliau ke lapangan, iya budak-budak tuh, ya. Sambut sama orang-orang tuh, diperhatikan beliau. Dan sudah selesai main, ya kata Habib Umar, ya aku sering datang ke sini nih, kamu. Sesekali ya datang ke rumah saya. Ya datanglah orang tadi ke rumah Habib Umar, dan di situ itu katakan tidaklah yang mengisi daripada masjid-masjid yang berada di Hadramaut, ya melainkan mereka yang dulu didekatkan oleh Habib Umar melalui sejalan seperti ini. Jadi murid-murid beliau itu sekarang yang menjadi imam-imam dalam masjid. Ya semoga Allah memberikan kita kondisi yang baik, ya dalam keadaan apapun itu, ya dalam badan berbicara, diamnya kita selalu menjadi dakwah, ya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Al-babur rabi' wassalasun fi fadilatil iqlal minal akli wan nawm war rahah wallahu a'lam.